Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar, serta teman-teman yang saya sayangi. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan strategi pembelajaran mandiri di sekolah dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Jovanka Octavia Veneza Zahra dengan NIM 2009406 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya Diva Ferizia Jasmine dengan NIM 2004904, lalu ada Niken Putri Melani dengan NIM 2005111, lalu yang terakhir ada Reni Tarmini dengan NIM 2009087. Baik, untuk materi yang akan dibahas, yang pertama ada deskripsi strategi pembelajaran mandiri, lalu yang kedua ada ciri-ciri strategi pembelajaran mandiri, yang ketiga ada metode strategi pembelajaran mandiri, keempat ada langkah-langkah strategis pembelajaran mandiri, kelima kelebihan strategi pembelajaran mandiri, keenam kelemahan strategi pembelajaran mandiri, dan yang terakhir yang ketujuh upaya guru dalam menumbuhkan sikap mandiri belajar. Baik, materi yang pertama yaitu deskripsi strategi pembelajaran. Strategi itu sama dengan siasat saat perang. Jadi, kita merencanakan pola untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan belajar itu seperti yang kita ketahui yaitu proses yang ditandai dengan perubahan perilaku seseorang. Strategi pembelajaran di sini merupakan rencana yang disusun dan akan dilaksanakan dengan bantuan metode dan teknik untuk menghasilkan perubahan perilaku baik pada peserta didik. Jadi, bisa kita simpulkan, strategi pembelajaran itu merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, apa sih pengertian dari strategi pembelajaran mandiri? Nah, belajar mandiri itu bukan hanya berarti belajar sendiri tanpa guru. Belajar mandiri bisa dilakukan sendiri maupun secara berkelompok di sekolah. Nah, belajar ini dilakukan karena dorongan dan motivasi dari diri peserta didik. Saya kasih contoh nih, misalnya setelah melihat jadwal pelajaran nih malam-malam ya anaknya, terus si anak itu baca-baca buku buat persiapan materi besoknya waktu di sekolah. Terus waktu baca-baca buku, si anak itu nulis hal-hal yang nggak dimengerti sama dia, buat besoknya ditanyain sama gurunya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran mandiri itu merupakan strategi yang bertujuan untuk membangun inisiatif peserta didik, kemandirian, dan peningkatan kemampuan diri peserta didik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Diva. Kepada Teh Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama yaitu ada tujuan berbentuk piramid. Pembelajaran mandiri terbentuk struktur tujuan belajar yang identik dengan struktur kompetensi berbentuk piramid. Besar dan bentuk piramid sangat bervariasi di antara para pembelajar. Sangat banyak faktor yang berpengaruh. Di antaranya adalah kekuatan motivasi belajar, kemampuan belajar, dan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua yaitu ada sumber dan media belajar. Pembelajaran mandiri dapat menggunakan berbagai sumber dan media belajar. Pengajar, tutor, kawan, pakar, praktisi, dan siapapun yang memiliki informasi keterampilan yang diperlukan pembelajar dapat menjadi sumber belajar. Paket-paket belajar yang berisi instruksi dan materi, buku teks, hingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai media belajar dalam pembelajaran mandiri. Yang ketiga, ada tempat belajar. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di perpustakaan, di warnet, dan dimanapun tempat yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar. Akan tetapi, memang ada tempat-tempat belajar tertentu yang paling sering digunakan pembelajar, yaitu rumah dan sekolah. Lingkungan belajar di tempat-tempat tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga pembelajar merasa nyaman melakukan kegiatan belajar. Lalu yang keempat ada waktu belajar. Pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang dikehendaki pembelajar, di antara waktu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Masing-masing pembelajar memiliki presensi waktu sendiri-sendiri.
sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada padanya. Lalu yang kelima ada tempo dan irama belajar. Kecepatan belajar dan intensitas kegiatan belajar ditentukan sendiri oleh pembelajar, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan yang tersedia. Yang keenam yaitu ada cara belajar. Pembelajar memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri, antara lain terkait dengan tipe pembelajar, apakah ia termasuk auditif, visual, kinestik, atau tipe campuran. Pembelajaran mandiri perlu menemukan tipe dirinya, serta cara belajar yang cocok dengan keadaan dan kemampuannya sendiri. Lalu yang ketujuh, ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar sendiri, dengan membandingkan antara tujuan belajar dan hasil yang dicapainya. Pembelajar akan mengetahui sejauh mana keberhasilannya. Hasil evaluasi yang dilakukan berulang-ulang akan turut membentuk kekuatan motivasi belajar yang lebih lanjut. Pada umumnya, kegagalan yang terus-menerus dapat menurunkan kekuatan motivasi belajar. Sebaiknya, keberhasilan akan memperkuat motivasi belajar. Terima kasih kepada Teh Diva atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Niken. Kepada Teh Niken dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya Niken Putri M mengenai metode strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama ada small group discussion atau grup diskusi kecil nih. Nah, pada metode ini guru akan meminta siswa untuk berkelompok 5 hingga 10 anggota siswa di dalam kelas, kemudian akan meminta siswa untuk berdiskusi mengenai bahan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Yang kedua ada simulation atau simulasi. Nah, pada metode ini membangun dan serta membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Salah satu permainan yang dapat dilakukan pada pembelajaran ini adalah role model atau bermain peran. Nah, bermain peran ini sangat banyak manfaatnya teman-teman. Contohnya seperti mengubah cara pandang, mengembangkan kemampuan empati, atau meningkatkan kemampuan komunikasi baik verbal atau non-verbal. Yang selanjutnya ada discovery learning. Nah, biasanya pada metode ini guru akan melakukan pemberian tugas kepada siswa untuk memperoleh bahan ajar diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku, majalah, atau koran. Yang keempat ada self-direct learning. Nah, pada pembelajaran ini, proses pembelajaran dilakukan atas inisiatif individu sendiri. Nah, siswa pada pembelajaran ini bisa merencanakan, bisa melaksanakan, bisa menilai sendiri terhadap pengalaman belajar yang telah dijalaninya. Nah, pada metode ini, guru sebagai pengajar berperan aktif sebagai fasilitator, yang mana guru di sini akan memberikan arahan, membimbing, serta mengkonfirmasi terhadap kemampuan belajar siswa. Yang kelima ada cooperative learning. Nah, metode ini merupakan metode belajar secara berkelompok yang dirancang oleh guru dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Nah, biasanya nih, kelompok yang dipecah itu harus terdapat siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda. Nah, pengajar di sini berperan untuk menentukan atau mengontrol pembagian kelompok, materi-materi yang akan dibahas, langkah-langkah diskusi, serta produk akhir dari hasil pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada collaborative learning. Nah, collaborative learning ini adalah metode yang mengharuskan anggota kelompok siswa untuk membangun konsensus untuk mendasari kerjasama antar siswa. Yang ketujuh ada contextual learning atau konsep metode yang merupakan cara pembelajaran yang mengkaitkan antara isi pembelajaran ke dalam situasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, dengan begitu siswa akan termotivasi untuk membuat keterhubungan nih antara pengetahuan dengan pengaplikasiannya. Yang kedelapan ada project based learning. Nah, pada metode ini siswa terlibat dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian, penggalian, atau
atau inquiry yang panjang serta terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks. Kemudian yang terakhir ada proses metode problem based learning atau inquiry. Nah, di dalam metode ini untuk dapat memecahkan sebuah masalah, siswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi terlebih dahulu. Nah, pada metode ini adalah belajar dengan memanfaatkan sebuah masalah. Mungkin cukup sekian metode strategi pembelajaran mandiri. Selanjutnya akan dilanjut oleh pembaca materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Teh Niken atas pemateriannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Diva. Kepada Teh Diva dipersilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang langkah-langkah strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama yaitu ada menetapkan tujuan. Pembelajar akan memilih atau berpartisipasi dalam memilih untuk mencapai tujuan penting yang tampak maupun yang tidak tampak atau yang bermakna bagi dirinya maupun orang lain. Kesempatan akan memberikan tujuan untuk menerapkan keahlian profesional akademik ke dalam kehidupan sehari-hari. Proses akan membantu siswa untuk mencapai standar akademik yang tinggi. Pembelajar tersebut akan mencapai tujuan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, ada membuat rencana. Langkah-langkah akan mengarahkan pembelajar untuk mencapai tujuan mereka, untuk melihat lebih jauh dan memutuskan bagaimana cara yang dapat digunakan agar berhasil dalam sebuah rencana. Lalu yang ketiga, ada mengikuti rencana dan mengukur kemajuan diri, yaitu keahlian akademik harus dikembangkan oleh peserta didik, serta mereka juga yang harus mengevaluasi apakah rencana mereka berjalan baik. Yang keempat yaitu membuahkan hasil akhir. Hasil dapat berupa portofolio, dapat juga berupa informasi berupa grafik atau presentasi hasil belajar peserta didik. Lalu yang kelima, menunjukkan kecakapan melalui penilaian akademik. Dalam tugas-tugas mandiri serta autentik, biasanya peserta didik akan menunjukkan keterampilannya. Proses belajar mandiri merupakan proses belajar yang bervariasi dan menantang. Untuk standar penilaiannya dapat berupa portofolio, presentasi, dan jurnal, sehingga peserta didik dapat memperkirakan tingkat kemampuan mereka dalam pencapaian hasil belajar. Baik, terima kasih Teh Diva atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Reni. Kepada Teh Reni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya Reni Tarmini akan menjelaskan mengenai kelebihan strategi pembelajaran mandiri. Menurut Astawan, strategi pembelajaran belajar mandiri memberikan berbagai kelebihan unik, antara lain, yang pertama yaitu strategi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik. Baik peserta didik yang cepat menangkap pembelajaran maupun peserta didik yang lamban dalam menangkap pembelajaran, untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta dengan kondisi belajar yang sesuai. Yang kedua, peserta didik dituntut memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab sebagai kebiasaan dalam belajar. Yang ketiga, strategi ini membuat peserta didik lebih fokus pada diri mereka sendiri serta memberi kesempatan yang lebih baik untuk berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, peserta didik mempunyai waktu lebih banyak untuk melakukan pertemuan kelompok dan melakukan konsultasi perorangan dengan guru. Yang kelima, membentuk peserta didik yang bertanggung jawab serta mandiri. Yang keenam, tugas yang diselesaikan merupakan kepuasan belajar yang didapat peserta didik. Yang ketujuh, peserta didik memperoleh berbagai pengalaman dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Begitu juga jika peserta didik menyelesaikan secara berkelompok. Karena dengan berkelompok mereka belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu tujuan akhir pendidikan adalah peserta didik mampu menjadi pendidik untuk dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan strategi pembelajaran mandiri. Selain kelebihan, dalam strategi pembelajaran mandiri juga memiliki beberapa kelemahan.
Menurut Astawan, kelemahan tersebut antara lain. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik jika hanya strategi ini yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tidak semua peserta didik cocok dengan strategi ini. Rata-rata peserta didik lebih menyukai belajar kelompok yang mana ada banyak interaksi yang dapat dilakukan daripada kegiatan perseorangan. Yang ketiga yaitu kemalasan dan kurang disiplin diri merupakan salah satu penyebab keterlambatan peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Oleh sebab itu, guru sebaiknya memberikan tenggat waktu pada tugas yang diberikan. Yang keempat yaitu strategi ini memerlukan kerjasama dan perencanaan serta koordinasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Yang kelima yaitu strategi ini tidak cocok bagi peserta didik yang belum dewasa. Hal ini karena mereka masih belum dapat belajar secara mandiri dan masih membutuhkan bimbingan. Yang terakhir yaitu apa yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran mandiri belum tentu benar. Oleh sebab itu, perlu adanya penjelasan ulang dan diskusi. Lalu materi yang terakhir yaitu upaya guru dalam menumbuhkan sikap mandiri belajar. Nah, di sini ada 4, yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai penasihat. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Di sini guru adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Bagi siswa SD itu, seorang guru adalah panutan bagi mereka. Jadi, pendidik di sini berarti guru melatih pribadi peserta didik serta mengarahkan peserta didik menuju kedewasaan. Lalu yang kedua, ada guru sebagai pengajar. Pengajar di sini berarti guru memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik serta membentuk kompetensinya. Guru di sini juga melatih peserta didik yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak biasa menjadi biasa. Lalu yang ketiga ada guru sebagai pembimbing. Di sini guru berperan sebagai petunjuk dan arah dalam mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Lalu yang terakhir ada guru sebagai penasihat. Selain mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik, ada juga tugas lain guru yaitu bertanggung jawab dan memberikan edukasi seperti pendidikan moral untuk peserta didik. Maka dari itu, guru harus selalu mengamati perilaku peserta didik supaya tidak menyimpang dengan nilai dan norma yang ada. Baik, izinkan saya memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Jadi, belajar mandiri itu bukan hanya berarti belajar sendiri tanpa bimbingan. Belajar mandiri bisa dilakukan di rumah maupun secara berkelompok di sekolah. Belajar itu dilakukan karena dorongan dan motivasi dari peserta didik sendiri. Dalam belajar mandiri, tentunya diperlukan lingkungan yang mendukung, sarana prasarana yang memadai, sumber belajar yang mudah diakses, serta kesiapan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Strategi pembelajaran mandiri ini sangat bermanfaat karena bersifat luas, tidak mengikat, serta melatih peserta didik untuk tidak selalu bergantung kepada guru. Dalam proses pembelajaran mandiri, peserta didik dituntut untuk aktif dalam mencari dan memperoleh informasi. Jadi, peserta didik bisa berkembang secara mandiri dan tidak bergantung pada guru. Hal ini didukung dengan peran guru sebagai fasilitator yang berarti guru mendukung, membimbing, serta membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam proses belajar. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan saat bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.